di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Tengah, hidup seorang gadis bernama Aisyah. Usianya baru menginjak 18 tahun, tetapi beban kehidupan telah memaksanya untuk tumbuh lebih cepat daripada teman-teman seusianya. Ayahnya, seorang petani sederhana, telah jatuh sakit selama bertahun-tahun. Ibunya bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara Aisyah sering membantu di ladang atau menjual jajanan kecil di pasar desa. Meski hidup serba kekurangan, Aisyah selalu dikenal sebagai gadis yang ceria. Dia rajin membantu tetangga dan aktif di pengajian desa. Meskipun banyak pria muda di desanya yang tertarik padanya, Aisyah selalu menolak lamaran mereka. Baginya, menikah di usia muda tidaklah penting. Keluarganya adalah prioritas utamanya. Di sisi lain, Haji Karim adalah sosok yang dihormati di desa itu. Di usia 75 tahun, ia adalah seorang pengusaha kaya yang memiliki beberapa peternakan dan sawah. Ia telah kehilangan istrinya 5 tahun yang lalu dan kini hidup sendirian di rumah besar yang sepi. Meski memiliki 3 anak yang sukses di kota, mereka jarang pulang karena kesibukan masing-masing. Hari-hari Haji Karim diisi dengan kegiatan sosial, seperti membantu pembangunan masjid atau memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu. Suatu hari, di acara pengajian desa, pandangan Haji Karim tertuju pada Aisyah. Gadis itu mengenakan kerudung sederhana dan sibuk membantu ibu-ibu menyediakan makanan untuk jamaah. Ada sesuatu dalam diri Aisyah yang membuat Haji Karim teringat pada almarhum istrinya, kesederhanaan, kebaikan, dan ketulusan hati. Seminggu setelah pengajian itu, Haji Karim memberanikan diri datang ke rumah Aisyah. Kedatangannya membawa kejutan besar bagi keluarga itu. Dengan sopan, Haji Karim mengutarakan niatnya kepada ayah Aisyah, yaitu melamar putrinya untuk menjadi istri. "Pak Haji, maaf sebelumnya," ujar ibu Aisyah dengan ragu. "Bukankah usia Pak Haji sudah jauh lebih tua dari Aisyah? Apa tidak salah memilih dia?" Haji Karim tersenyum bijaksana. "Saya paham ini mungkin terdengar aneh, Bu. Tapi saya tidak melihat usia sebagai penghalang. Saya ingin merawat Aisyah dan keluarganya. Saya yakin saya bisa membahagiakan dia." Keluarga Aisyah bingung. Mereka tahu tawaran ini bisa menjadi jalan keluar dari kemiskinan yang membelit hidup mereka, tetapi mereka khawatir tentang masa depan Aisyah. Keputusan akhir diserahkan kepada Aisyah sendiri. "Nak, ini hidupmu. Jika kamu tidak mau, ayah dan ibu tidak akan memaksamu," ujar ayahnya di tempat tidur. Aisyah, yang awalnya ragu, memutuskan untuk berbicara langsung dengan Haji Karim. Dalam pertemuan mereka, Aisyah bertanya dengan terus terang, "Pak Haji, mengapa saya? Desa ini penuh dengan wanita yang lebih dewasa dan mungkin lebih cocok untuk Pak Haji." "Karena kamu mengingatkan saya pada masa muda saya," jawab Haji Karim dengan lembut. "Saya melihat ketulusan dalam dirimu, dan saya yakin kita bisa saling melengkapi." Setelah berpikir matang, Aisyah menerima lamaran itu. Pernikahan mereka digelar sederhana, tetapi hampir seluruh desa hadir. Banyak tetangga yang mencibir, mengatakan bahwa pernikahan ini hanyalah transaksi. Namun, Aisyah tidak mempedulikan komentar tersebut. Hari-hari pertama pernikahan mereka dipenuhi adaptasi. Haji Karim, meski sudah tua, berusaha membuat Aisyah merasa nyaman. Ia sering mengajaknya berbincang, menceritakan masa mudanya, dan mengajarinya tentang dunia bisnis. Sementara itu, Aisyah merawat Haji Karim dengan penuh kasih sayang. Memastikan kesehatannya tetap terjaga. Seiring waktu, hubungan mereka berubah menjadi persahabatan yang mendalam. Aisyah menemukan sosok ayah sekaligus pasangan hidup yang mengerti dan menghargai dirinya. Haji Karim, di sisi lain, merasa hidupnya kembali berwarna. "Pak Haji, apakah Anda menyesali keputusan ini?" tanya Aisyah suatu hari. "Tidak pernah, Nak. Kamu adalah anugerah yang tak ternilai,"
jawab Haji Karim dengan senyum tulus. Dari luar, hubungan mereka mungkin tampak tak biasa. Namun, di balik perbedaan usia dan komentar negatif orang-orang, mereka menemukan kebahagiaan yang sederhana tetapi tulus. Haji Karim membantu membiayai pendidikan adik-adik Aisyah, sementara Aisyah menjadi penghibur di hari-hari tua Haji Karim. 5 tahun kemudian, ketika Haji Karim meninggal dunia, Aisyah melanjutkan usahanya dengan tekun. Warisan bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga pelajaran hidup yang berharga tentang cinta, ketulusan, dan pengorbanan. Bagi Aisyah, Haji Karim bukan hanya seorang suami, tetapi juga guru dan sahabat sejati yang pernah mengubah hidupnya. Setelah kepergian Haji Karim, Aisyah menjalani hari-harinya dengan penuh keikhlasan. Meski merasa kehilangan, ia tahu hidup harus terus berjalan. Dukungan dari tetangga dan keluarga membuatnya tetap tegar. Namun, tantangan baru mulai muncul. Bagaimana mengelola warisan yang cukup besar yang ditinggalkan oleh Haji Karim? Aisyah, yang selama ini hanya tahu tentang kehidupan sederhana, kini bertanggung jawab atas sawah, peternakan, dan beberapa usaha kecil yang diwariskan suaminya. Banyak orang di desa yang meragukan kemampuannya. Sebagian bahkan mencoba memanfaatkan situasi dengan menawarkan bantuan yang tidak tulus. Awal perjuangan, dengan tekad untuk melindungi peninggalan Haji Karim, Aisyah mulai belajar. Ia meminta bantuan dari anak-anak Haji Karim yang tinggal di kota. Meski hubungan mereka awalnya canggung. Salah satu anak Haji Karim, Pak Burhan, seorang pengusaha di Jakarta, awalnya kurang percaya pada kemampuan Aisyah. Aisyah, kamu masih muda. Apa kamu yakin bisa mengurus semua ini? Mungkin lebih baik kamu menjual sebagian aset ayah, ujar Pak Burhan pada pertemuan keluarga. Namun, Aisyah menjawab dengan tenang, saya ingin menjaga apa yang telah dibangun oleh Pak Haji. Saya percaya dengan bimbingan dan doa, saya bisa. Pak Burhan, terkesan dengan keteguhan hati Aisyah, akhirnya setuju untuk membantunya. Ia mengirim seorang manajer kepercayaan untuk membantu mengelola keuangan, sementara Aisyah tetap memegang kendali atas keputusan utama, pemberdayaan masyarakat desa. Dalam beberapa bulan, Aisyah mulai membawa perubahan besar. Ia memperbaiki sistem pengelolaan sawah dengan metode pertanian modern yang diajarkan oleh para ahli yang diundang dari kota. Ia juga mendirikan koperasi desa, memungkinkan para petani untuk menjual hasil panen mereka dengan harga lebih baik. Peternakan sapi yang diwariskan oleh Haji Karim juga berkembang pesat di bawah pengawasan Aisyah. Ia mengembangkan produk olahan seperti susu segar dan keju lokal yang mulai dipasarkan ke kota-kota terdekat. Kehidupan masyarakat desa perlahan membaik. Para tetangga yang dulu mencibir pernikahan Aisyah dan Haji Karim kini memandangnya dengan rasa hormat. Aisyah tak hanya menjadi istri seorang pengusaha sukses, tetapi juga pemimpin muda yang peduli dengan kemajuan desanya, pendidikan untuk masa depan. Salah satu impian terbesar Aisyah adalah memberikan pendidikan yang layak bagi adik-adiknya dan anak-anak di desa. Ia mendirikan sebuah sekolah dasar yang modern dengan fasilitas lengkap, didanai dari hasil usahanya. Pak Haji selalu berkata, pendidikan adalah kunci perubahan, ucap Aisyah saat meresmikan sekolah tersebut. Ini adalah salah satu cara saya menghormati warisannya. Sekolah itu tidak hanya menjadi tempat belajar bagi anak-anak desa, tetapi juga pusat pelatihan bagi para pemuda yang ingin belajar keterampilan baru seperti menjahit, bertani modern, dan keterampilan teknis lainnya. Pertemuan dengan orang baru, di tengah kesibukannya, Aisyah mulai bertemu banyak orang baru, termasuk seorang konsultan pertanian bernama Fadil, yang sering datang untuk membantu proyek-proyek koperasi desa. Fadil, seorang duda berusia 35 tahun, terkesan dengan kecerdasan dan keuletan Aisyah. Hubungan mereka dimulai dari pertemanan. Fadil sering memberikan masukan dan ide-ide segar untuk pengembangan usaha Aisyah. Namun, seiring waktu, mereka mulai saling mengenal lebih dalam. Aisyah,
saya kagum pada cara kamu menjaga warisan Pak Haji. Itu menunjukkan betapa tulus dan kuatnya kamu, ujar Fadil suatu hari. Aisyah tersenyum, Pak Haji mengajarkan saya banyak hal. Saya hanya mencoba melanjutkan apa yang dia mulai, meskipun ada ketertarikan di antara mereka. Aisyah tetap berhati-hati. Baginya, cinta adalah sesuatu yang harus datang dengan kejujuran dan waktu. Hidup yang penuh arti. 5 tahun berlalu sejak Haji Karim meninggal dunia. Kehidupan Aisyah kini telah berubah drastis. Ia tidak hanya dikenal sebagai pemimpin usaha, tetapi juga sebagai inspirasi bagi banyak orang di desa. Aisyah sering merenung di beranda rumah besar peninggalan Haji Karim, mengingat kenangan bersama suaminya. Meskipun hidup terus berjalan, cinta dan pelajaran dari Haji Karim tetap melekat di hatinya. Suatu hari, saat menulis diari tentang perjalanan hidupnya, Aisyah menuliskan sebuah kalimat yang menjadi pedoman hidupnya. Cinta sejati tidak diukur oleh usia atau penampilan. Cinta sejati adalah tentang bagaimana kita saling mendukung, menghormati, dan meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Kini, Aisyah telah menjadi sosok yang dihormati di desanya, bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi sebagai seorang pemimpin, pelindung, dan penginspirasi bagi generasi mendatang. Setelah 5 tahun berlalu, Aisyah tetap menjadi pusat kehidupan desanya. Namanya dikenal sebagai perempuan muda yang tangguh, bijaksana, dan penuh dedikasi. Namun, perjalanan hidupnya masih penuh tantangan, terutama dengan berkembangnya usaha dan perannya sebagai pemimpin komunitas. Melawan rintangan baru, suatu hari, Aisyah mendapat kabar bahwa ada perusahaan besar yang tertarik membeli sebagian besar lahan pertanian di desanya untuk dijadikan area industri. Tawaran itu datang dengan jumlah uang yang fantastis, membuat beberapa warga desa tergiur untuk menjual tanah mereka. Namun, Aisyah melihat ancaman di balik tawaran itu. Jika lahan pertanian berubah menjadi area industri, banyak keluarga petani akan kehilangan mata pencaharian mereka. Ia mengadakan pertemuan desa untuk membahas masalah ini. Bapak dan ibu sekalian, ujar Aisyah dengan suara tegas, tanah kita adalah warisan yang harus kita jaga. Jika kita menyerahkannya begitu saja, generasi mendatang mungkin tidak akan punya tempat untuk bertani atau tinggal. Beberapa warga setuju, tetapi ada juga yang skeptis. Aisyah pun mengambil langkah strategis. Ia bekerja sama dengan lembaga hukum untuk melindungi hak-hak petani atas tanah mereka. Selain itu, ia menggandeng organisasi nirlaba untuk memberikan pelatihan tambahan kepada petani, seperti diversifikasi tanaman dan metode pertanian berkelanjutan. Perjuangan ini tidak mudah, tetapi Aisyah berhasil menyatukan suara mayoritas desa untuk menolak tawaran perusahaan tersebut. Keberhasilannya bukan hanya menyelamatkan lahan pertanian, tetapi juga meningkatkan rasa persatuan di antara warga. Hubungan dengan Fadil yang semakin dalam, di tengah kesibukan mengelola desa dan usahanya, hubungan Aisyah dengan Fadil terus berkembang. Fadil, dengan kesabarannya, selalu menjadi pendukung setia Aisyah. Meskipun Aisyah masih hati-hati membuka hati, Fadil tidak pernah memaksanya. Suatu malam, di bawah langit berbintang, Fadil mengungkapkan perasaannya, Aisyah, aku tahu kamu mungkin masih merasa ragu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku ada di sini bukan untuk menggantikan siapapun, tetapi untuk berjalan bersamamu, kata Fadil dengan penuh ketulusan. Aisyah terdiam sejenak sebelum menjawab, Pak Fadil, kehadiran Anda telah banyak membantu saya. Tapi cinta, bagi saya, bukan hanya tentang perasaan. Ini adalah tentang tanggung jawab dan komitmen. Jika kita melangkah bersama, saya ingin kita membangun sesuatu yang bermakna, seperti apa yang dulu saya lakukan bersama Pak Haji. Percakapan itu menjadi awal dari keputusan besar. Beberapa bulan kemudian, Aisyah dan Fadil menikah dalam sebuah acara sederhana di desa. Pernikahan mereka bukan hanya simbol cinta,
tetapi juga persatuan dua jiwa yang berkomitmen untuk melayani masyarakat. Mimpi yang terwujud, dengan kehadiran Fadil, Aisyah mampu meluaskan visi dan misinya. Bersama-sama, mereka mendirikan pusat pelatihan teknologi pertanian yang didanai dari keuntungan usaha mereka. Pusat pelatihan ini tidak hanya melayani warga desa setempat, tetapi juga masyarakat dari desa-desa tetangga. Mereka juga memperkenalkan sistem irigasi modern, memungkinkan petani untuk meningkatkan hasil panen mereka. Produk olahan susu dari peternakan Aisyah kini dipasarkan hingga ke kota besar, menciptakan lapangan kerja baru bagi banyak warga. Kenangan yang tak pernah luntur, meskipun hidup terus berjalan, Aisyah tidak pernah melupakan Haji Karim. Setiap minggu, ia selalu menyempatkan diri untuk berziarah ke makam suaminya. Ia membawa bunga segar dan menceritakan perkembangan desa serta kehidupannya kepada mendiang suaminya. Pak Haji, semua ini berkat pelajaran yang Bapak berikan. Saya harap apa yang saya lakukan sekarang dapat membanggakan Bapak, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Fadil, yang sering menemani Aisyah saat berziarah, selalu menghormati momen itu. Ia memahami bahwa cinta pertama Aisyah adalah bagian penting dari perjalanan hidupnya, melanjutkan warisan kebaikan. 10 tahun kemudian, desa itu berubah menjadi salah satu desa percontohan di wilayah tersebut. Program pemberdayaan perempuan yang dicanangkan Aisyah melahirkan banyak pemimpin perempuan muda yang mengikuti jejaknya. Sekolah yang ia dirikan kini memiliki ratusan siswa, beberapa di antaranya bahkan melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Pada sebuah perayaan desa, Aisyah diundang untuk memberikan pidato. Dengan suara yang mantap, ia berkata, hidup ini adalah tentang bagaimana kita meninggalkan jejak kebaikan. Apa yang saya lakukan hari ini adalah hasil cinta dan pelajaran yang diberikan oleh orang-orang yang saya cintai, khususnya Haji Karim. Saya hanya ingin memastikan bahwa cinta dan kebaikan itu terus hidup, bukan hanya untuk saya, tetapi untuk semua orang di sini. Tepuk tangan meriah menggema, dan Aisyah tersenyum dengan penuh rasa syukur. Ia tahu perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan, tetapi ia juga tahu bahwa setiap langkahnya telah membawa kebaikan bagi banyak orang. Aisyah telah menjadi bukti nyata bahwa cinta, ketulusan, dan kerja keras dapat mengubah hidup, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitarnya.